warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teks cerpen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismail Fana Jaka dengan NIM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Lulu Citra Salsabila dengan NIM akhir 167. Saya Paramita Pravisti Arianto dengan NIM akhir 171. Saya Aina Amanda dengan NIM akhir 169. Saya Iqbal Aidul Rafiq dengan NIM akhir 168. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, rabbil alamin, kita bertemu lagi di sini ya, anak-anak. Kita akan menjelaskan tentang teks cerpen tersebut. Kalian sudah tahu kan teks cerpen itu apa? Teks cerpen itu merupakan teks cerita pendek atau bisa kalian tidak asing kan tentang teks cerpen itu apa. Kalian sudah memahami tentang teks cerpen itu mulai dari kelas SMP atau kelas SMA. Jadi di sini saya akan menuliskan tentang teks cerpen itu. Cerpen merupakan dari beberapa unsur. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang jenis-jenis, yang ketiga ada ciri-ciri, terus yang keempat ada unsur, dan selanjutnya ada contoh teks cerpen. Nah, di sini kalian sudah tahu kan apa tentang teks cerpen, pengertian dari teks cerpen tersebut? Belum bu. Jadi kalau ada yang tahu silakan maju. Belum bu, tolong jelaskan. Teks cerpen ini merupakan dari alur cerita yang disebut dengan tokoh, latar dan kejadian peristiwa. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan dari teman-teman saya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Pasti kalian sudah tahu cerpen atau cerita pendek ini. Cerita pendek merupakan sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sekali duduk adalah namanya kan teks cerita pendek. Otomatis kata yang terdapat dalam suatu teks tidak terlalu banyak. Cerpen sendiri terdiri dari
terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Jadi cerpen biasanya itu terdiri dari 500 sampai 10 kata sendiri. Jenis-jenis cerpen ada 3. Yang pertama ada cerpen pendek. Jadi di sini ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama ada cerpen pendek. Kan sudah disebut dengan cerpen ya, cerpen pendek. Tapi kenapa masih ada jenis namanya cerpen pendek? Jadi jenis teks cerpen ini dibagi ada 3 jenis. Yang pertama cerpen pendek, berisi 500 sampai 700 kata. Yang kedua ada cerpen sedang yang berisi 700 sampai 1000 kata. Dan yang terakhir ada cerpen panjang yang berisi 5000 sampai 10 kata. Ciri-ciri dari cerpen sendiri yaitu ini akan dijelaskan oleh teman-teman. Dan juga di cerpen ada 3 bagian. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pengajuan adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang terdapat benar atau salahnya. Dan juga ada komunikasi. Komplikasi adalah suatu konflik yang dialami dalam sebuah cerita. Biasanya komplikasi akan dikaitkan dengan suatu permasalahan yang dialami oleh suatu tokoh utama atau biasa disebut dengan MC.
Dan juga kalau ada komplikasi pasti ada resolusi. Resolusi adalah pemecah masalah dalam suatu cerpen tersebut. Dan biasanya di dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dua unsur tersebut ada yang satu itu dari dalam dan ada yang satu itu dari luar. Dan cerpen itu ada bermacam-macam. Ada salah satunya cerpen yang tentang kayak fiksi, ada juga cerpen yang tentang kayak pendidikan, ada juga cerpen yang tentang isinya kayak petualangan, kalau nggak gitu kayak action. Dan juga biasanya anak-anak umuran sekarang tuh lebih berminat ke cerpen yang lebih ke imajinasi, karena cerpen imajinasi itu lebih suatu kayak lebih mengasihkan lah daripada cerpen yang kayak tentang cinta apa tentang kayak gitu. Dan juga saya di sini mau menjelaskan satu lagi, yaitu ciri-ciri teks cerpen. Teks cerpen itu ringkas. Cerpen memiliki jumlah kata yang ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Dan juga cerpen itu mesti di dalam cerpen tersebut mesti memiliki suatu masalah dan juga suatu pemecahan masalah. Kalau dua hal itu tidak ada, pasti itu tidak bisa dianggap cerpen. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks cerpen. Unsur teks cerpen dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat di dalam teks cerita pendek, dan ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita pendek tapi masih saling berkaitan. Di dalam unsur intrinsik terdapat latar sendiri masih dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat di mana cerita itu terjadi, latar suasana, kapan latar suasana yaitu menceritakan bagaimana cerita itu terjadi, dan latar waktu yaitu kapan terjadi cerita tersebut. Dan yang kedua ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang diambil dalam cerita tersebut. Dan ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Kemudian ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan yang terkandung dalam cerita pendek
Dan kelima ada tokoh, watak, dan ketokohan. Tokoh sendiri merupakan pelaku yang terdapat dalam cerita tersebut. Watak adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita tersebut, dan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau tokoh dari cerita tersebut. Dan terakhir ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tokoh penokohan dan watak. Dalam tokoh, watak, dan penokohan terdapat narasi pengarang yang diceritakan langsung oleh pengarang. Dialog antar tokoh diceritakan melalui percakapan dua tokoh atau lebih. Ucapan atau pendapat tokoh diceritakan melalui ucapan langsung atau ucapan dalam hati seorang tokoh. Yang keempat adalah pelaku tokoh diceritakan melalui lampuan-lampuan tokoh. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar. Latar yang pertama itu dibagi jadi 3, yaitu latar waktu, yaitu seperti contohnya pagi tadi Eyang menyuruh Bijum membantunya mengantar dia berobat. Itu merupakan latar waktu, dan latar waktu dalam contoh tersebut adalah pagi tadi. Kemudian latar tempat. Pelan-pelan nenek mencari kursi tuanya, hanya sekedar bersandar sambil melihat cucunya bermain gobak sodor dengan temannya. Dan di dalam contoh tersebut penegasan latar tempat ada di kursi tuanya. Dan yang ketiga ada latar suasana. Jangankan bermain hujan, ketika mendengar suara petir saja panik dan hanya menutupi telinganya dengan tangan kecilnya. Penegasan latar suasana tersebut adalah panik. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pelakunya ada pelaku utama dan pelaku sampingan. Sudut pandang orang ketiga, serba tahu dan terbatas. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Di unsur ekstrinsik terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik ada agama, moral, sosial, dan budaya. Kemudian selain nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik juga ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang mengikuti tentang pribadi, sosial, budaya, dan pendidikan. Penjelasan mengenai nilai-nilai adalah cerminan atau refleksi suatu dalam kehidupan sehari-hari, dan latar belakang ada pengarang merupakan hal-hal yang melingkupi biografi pengarang tersebut. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya di sini mau menjelaskan tentang majas. Majas adalah suatu pereksperian dalam suatu cerpen yang biasanya cerpen itu tergantung dalam sebuah pereksperian orang tersebut. Misal kayak orang itu marah, orang itu bahagia dalam membaca cerpen tersebut, tapi tergantung cerpennya juga, cerpen tersebut mengisahkan tentang apa. Dan juga biasanya cerpen yang termasuk ke dalam biasanya pereksperian orang tersebut bahagia biasanya kayak lebih ke arah imajinasi sih, kayak misal kayak cerpen yang untuk anak-anak gitu yang buat seru-seruan doang, kayak cerpen hanya berisi kayak ada fiksi-fiksinya seperti kayak kisah si kancil, habis itu kisah tentang kayak dongeng-dongeng kayak imajinasi gitu. Dan juga ada juga kalau cerpen yang sedih itu biasanya untuk orang-orang yang kayak udah memahami hidup lah. Biasanya kayak contohnya seperti kayak cerpen salah satu contoh cerpen yang biasa atau setahu saya ya, yaitu tentang cerpen masa depan yang tidak pasti. Suatu cerpen yang biasanya saya baca dan saya sukai adalah ini karena menurut saya cerpen tersebut menceritakan tentang kehidupan lah. Kayak tentang kita tuh hidup kadang di atas, kadang di bawah, roda kayak nggak tahu kita yang tahu yang menentukan roda kehidupan itu Tuhan, tapi sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan membacakan contoh cerita pendek tentang pendidikan. Ada seorang anak yang bernama Gema. Dia merupakan murid kelas 6 SD yang sangat pintar dan baik hati. Di sekolah sangat banyak teman yang menyukainya karena sifatnya tersebut. Tidak jarang, semua ini berteman dengan Gema. Ada lagi anak perempuan bernama Nurul. Ia berbanding terbalik dengan Gema. Ia pintar tapi sangat sombong. Temannya hanya dua, yaitu Mawar dan Melati, gadis kembar di sekolahnya. Suatu hari, ibu guru mengumumkan bahwa akan ada perlombaan membaca pidato. Pada 2 minggu lagi, Bu Yati selaku wali kelas 6 membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin ikut seleksi. Gema dan Nurul jelas ikut berpartisipasi. Setiap hari mereka selalu latihan membaca pidato agar lolos seleksi.
Sampai hari penyelesaian tiba, tuannya memberikan sampiran yang memukau lalu dinyatakan lolos. Saat hari perlombaan tiba, Nurul terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa ia pasti akan juara. Sebab sebelumnya dia juga pernah menjadi juara waktu kelas 5 SD di lomba pidato. Berbeda dengan Gemma, ia tidak henti-hentinya berdoa dan berlatih, mencoba menghafal kembali teks pidato. Kita pun dipanggil lebih dulu. Sang juara kelas 5 SD ini mendadak lupa teks pidato yang sudah dihafalnya. Setelah itu, Gemma maju dan memberikan penampilan yang sangat bagus. Semua juri kagum, termasuk Bu Yati yang saat itu datang untuk menemani mereka lomba. Pengumuman pun tiba, Gemma keluar menjadi juara 1, sedangkan Nurul harus menahan air matanya karena dia tidak menang sama sekali. Nah, secara khusus cerpen saya baca lagi dalam teks introduksi. Yang pertama adalah tema. Ada tema, kata, pasal sendiri kan dibagi 3 ya. Tempat, bagian. Nah, di tempat sendiri yaitu di sekolah. Waktunya pagi hari. Dan suasana kejadian
Baik teman-teman, kita di sini akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah menulis teks narasi atau cerita pendek. Yang pertama ada menentukan ide cerita. Menentukan ide cerita bisa berasal dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, fenomena atau peristiwa atau khayalan. Yang kedua ada membuat kerangka karangan cerita pendek. Dalam membuat kerangka karangan cerita pendek harus sesuai dengan struktur peristiwa awal, penerapan masalah dan penyelesaian sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Struktur cerpen ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang ketiga ada mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Nah, di dalam membuat cerita pendek, kerangka karangan pertama ini belum menjadi suatu cerita teks narasi yang seutuhnya. Jadi di langkah-langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh, yaitu harus sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek. Ada tokoh dan penokohan, alur, latar, nilai, dan kehidupan. Alur cerita dalam cerita pendek tersebut harus saling berkaitan dan latar tersebut harus sesuai dengan cerita tersebut. Dan yang terakhir ada memberi judul pada karangan. Buatlah judul yang menarik untuk karangan cerita pendek tersebut untuk menarik perhatian orang lain dalam membaca cerita tersebut. Dan yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki jika ada kesalahan dalam penulisan cerita pendek tersebut. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah semuanya sudah mau mendengarkan dan menyimak tentang pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak atau Ibu guru tadi. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulas lagi nih tentang apa sih definisi cerpen atau apa sih cerpen itu. Ada yang mau menjawab? Iya, bagus. Jadi cerpen itu adalah bagian dari karya sastra yang bersifat naratif.
Jadi cerpen ini biasanya habis dibaca dalam sekali duduk saja. Kenapa? Karena dalam sekali duduk itu kita dapat menyelesaikan satu cerpen. Karena cerpen ini biasanya berisi tentang 500 sampai 600 kata saja. 10.000 kata maksudnya. Nah, jadi pesan ibu untuk kalian semua nanti pulang sekolah bersih-bersih, terus makan, terus dibuka lagi bukunya, diulang lagi materi yang sudah kita dapat, agar kalian itu bisa ingat materi yang didapat di hari ini gitu. Terus kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui tentang definisi cerpen, unsur-unsur cerpen, ciri-ciri cerpen, terus apalagi majas dan sebagainya, latar, tokoh penokohan, seperti itu. Ternyata banyak juga hal yang harus diperhatikan dalam membentuk cerpen. Jadi ada tokoh dan nama-nama tokoh itu berbeda-beda. Jadi ada yang antagonis, protagonis, protagonis, yang dan semacamnya. Jadi bisa dipahami ya semuanya. Anak-anak ibu hebat semuanya, sudah mau menerima, sudah mau mendengarkan, sudah mau memperhatikan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang bisa langsung dibereskan ya buku-bukunya dan persiapan untuk pulang. Jika ada sampah bisa dibersihkan, jadi kita bisa pulang dengan keadaan kelas yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Jadi kita harus tetap menjaga kelas kita dan bersih ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau berdoa? Nggak ada. Itu aja ya yang mungkin. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tugasnya ya. Jika ada tugas dari guru-guru lain bisa segera diselesaikan. Jangan terlalu tutup karena tugas itu harus dikerjakan. Itu sulit ya, bisa dikerjakan. Jadi jangan lupa tugasnya juga ya. Baik, sebelum ibu pergi dari kelas kita ini, sebelum ibu keluar dari kelas ini dan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita itu dulu ya, refreshing dulu. Kita goyang-goyangkan badan kita dulu agar tidak terlalu kaku gitu ya. Habis tadi dari pelajaran pertama, terus udah disuruh berpikir, jadi udah sampai, jadi kita refreshing dulu ya. Kita goyang-goyangkan badan kita, relax, oke. Habis ini pulang, hati-hati di jalan. Hidup Bu. Siap Bu. Oke, sudah lewat semua? Sudah. Sudah kayaknya sudah tidak sabar ya untuk pulang. Iya Bu. Makan ya, udah lapar ya. Nah, sudah merasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tentang materi cerpen tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.